Sahabat, banyak akibat yang ditimbulkan jika kita salah memilih jurusan sekolah atau kuliah loh. Akibat yang paling fatal, diantaranya kita sulit mendapatkan karir yang diinginkan. Banyak dari mereka lulus sekolah gak segera dapat kerjaan. Ada juga yang kerja tapi gak nyambung antara jurusan sekolah dengan kerjaannya. Tapi, bukan berarti dia gak nyari kerjaan loh, atau gak ingin kerja di pekerjaan yang sesuai dengan jurusan sekolah atau kuliahnya. Tapi, melamar, dites bolak-balik akhirnya gagal terus. Nah loh, apa yang jadi penyebab mereka seperti itu? Dan gimana tips agar bisa memilih jurusan sekolah dengan benar dan lulus langsung bekerja sesuai dengan jurusan sekolahnya? Simak terus pembahasannya di channel ini ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Herdiana di Ruang BK. Sahabat, kita belajar di sekolah, kuliah tentu punya tujuan kan? Di antaranya ingin menggapai cita-cita. Cita-cita itu isinya adalah karir atau pekerjaan. Di zaman sekarang, untuk mendapatkan pekerjaan yang diidamkan, emang tidak mudah ya sahabat? Seperti yang tengah berlangsung saat ini. Untuk menjadi ASN atau PNS yang terdaftar di BKN sebanyak kurang lebih 4 jutaan pelamar. Lulusan SLTA, SMA, MA, SMK, dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Nah, sementara yang akan diterima hanya 100 ribuan pelamar saja loh. Yang dinyatakan lolos seleksi kemampuan dasar atau SKD, termasuk diantaranya adalah psikotes, dan seleksi kemampuan bidang formasi yang dilamar atau SKB. Benar-benar banyak saingannya ya sahabat. Begitupun untuk melamar ke bidang pekerjaan lainnya, tidak lepas dari seleksi juga ya. Karena antara jumlah pelamar dengan jumlah formasi yang dibutuhkan tidak seimbang. Pelamarnya banyak, yang dibutuhkan sedikit. Ya, tapi nggak perlu pesimis juga ya sahabat. Asal kita sudah benar-benar yakin sekolah kuliah di jurusan yang sesuai dengan keadaan kita. Karena banyak di antara teman kita yang memilih jurusan sekolah asal-asalan. Hanya ikut-ikutan teman, pacar, tren, ngikutin kemauan orang tua, tanpa dikonsultasikan dengan orang yang kompeten di bidangnya, seperti konselor atau guru BK di sekolah. Seperti yang dilansir dari pojok1.com, Wagub Jabar UU pada Expo Kampus di SMA 26 Bandung pada bulan Februari 2020 kemarin menghimbau pada seluruh siswa untuk tak salah memilih jurusan sekolah atau kuliah. Katanya, jangan memilih jurusan terpengaruh oleh teman-temannya dan mengikuti informasi yang gak jelas. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Career Center Network atau ICNN tahun 2017, seperti dilansir dari republika.co.id Jakarta, ternyata 87% mahasiswa Indonesia mengambil jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan minatnya. Dan 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Wah, miris banget ya sahabat. Kalau begitu gimana mau berprestasi ya? Lawang sekolahnya saja nggak sesuai dengan minat bakatnya. Dan buat apa sekolah, kuliah kalau akhirnya pekerjaannya nggak sesuai dengan jurusan kuliahnya? Kalau boleh dibilang mubazir ya. Terus jangan-jangan nggak berkualitas juga tuh jadi pegawainya. Ibarat sekolah sepak bola, terus kerjanya penyanyi. Nyambungnya di mana? Sementara bekerja sesuai jurusannya saja, kadang di lapangan masih harus penyesuaian lagi. Gimana lagi yang kayak gini? Nah, itulah diantaranya salah satu akibat dari salah mengambil jurusan sekolah kuliah ya sahabat. Akibat lain selengkapnya kita simak pembahasannya berikut ini. Akibat siswa salah mengambil jurusan sekolah atau kuliah.
Yang pertama, menimbulkan problem psikologis. Mempelajari sesuatu tidak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan tentu tidak menyenangkan ya. Yang ada perasaan kesal, malas, kurang motivasi, ujung-ujungnya tidak bisa menguasai keterampilan atau materi yang diajarkan. Ya, karena jurusan yang diambil sebelumnya tidak mempertimbangkan faktor psikologis tadi, IQ, bakat, minat, dan kepribadian yang dimilikinya. Mungkin pada saat memilih jurusannya asal-asalan, tanpa dikonsultasikan dengan konselor di sekolahnya. Ya, kalau udah begini akhirnya sekolah kuliah asal lulus. Dan karena lulusnya asal, nanti kerjanya asal juga. Akhirnya merembet kemana-mana ya sahabat. Yang kedua, menimbulkan problem akademis. Problem akademis sering terjadi jika salah mengambil jurusan sekolah kuliah, yaitu seperti prestasi belajar yang tidak optimal, banyak mengulang mata kuliah atau pelajaran yang berdampak pada bertambahnya waktu dan biaya, kesulitan memecahkan persoalan belajar, dan buntutnya berimbas pada rendahnya indeks prestasi yang dicapai. Lulus kurang berkualitas, minim prestasi, tidak punya keterampilan yang mumpuni untuk bekal bekerja, pantas kemudian ikut tes bolak-balik melamar pekerjaan, gak lulus-lulus ya. Maklum kan belajar di jurusan yang gak sesuai dengan bakat kemampuannya. Selain itu, bisa mempengaruhi motivasi belajar dan tingkat kehadiran. Karena ketidakmampuan memahami materi pelajaran, maka jadinya malas berangkat sekolah kuliah. Dan akhirnya, seringkali mengakibatkan siswa atau mahasiswa yang drop out. Seperti yang dilansir dari potensi-karir.com. Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Karir Universitas Surabaya Budi Santoso Gautama 2010, ada 40% mahasiswa drop out di tahun pertama akibat salah memilih jurusan. Wah, fatal juga ya akibatnya. Udah keluar biaya banyak, akhirnya drop out juga. Yang ketiga, menimbulkan problem relasional. Salah memilih jurusan membuat anak tidak nyaman dan tidak percaya diri. Ia merasa tidak mampu menguasai materi pelajaran, sehingga ketika hasilnya tidak memuaskan, ia pun merasa minder karena merasa dirinya bodoh dan sebagainya, hingga dia menjaga jarak dengan teman lain, makin pendiam, menarik diri dari pergaulan, lebih senang mengurung diri di kamar, takut bergaul karena takut kekurangannya diketahui dan sebagainya. Atau anak bisa jadi agresif karena kompensasi dari inferioritas di pelajaran. Karena dia merasa kurang di pelajaran, maka dia berusaha tampil hebat di lingkungan sosial dengan cara misal mendominasi, mengintimidasi anak yang dianggap lebih pandai dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu betapa besar dampak salah memilih jurusan dalam pendidikan, maka tugas kita selanjutnya adalah bagaimana cara memilih jurusan yang benar, bagaimana memilih jurusan yang tepat. Nah, sekarang bagaimana cara agar tidak salah memilih jurusan sekolah atau kuliah?